Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli ibadah yang masuk dalam daftar calon penghuni neraka. Beriman kepada hari akhir merupakan sebuah bentuk ketakwaan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tujuan umat Islam, jika di hari akhir ada dua tempat yang menjadi umat manusia sesuai dengan amal ibadahnya selama di dunia. Kedua tempat itu adalah surga dan neraka. Manusia tidak bisa memilih salah satu di antara tempat itu, karena hanya Allah lah yang memiliki kuasa untuk menetapkannya. Namun ternyata, bukan hanya orang-orang zalim yang akan ditempatkan Allah di neraka. Bahkan seorang yang ahli ibadah pun bisa dijadikan penghuni neraka oleh Allah. Lalu mengapa Allah bisa menempatkan seorang ahli ibadah di neraka? Berikut kisahnya. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ia merupakan seorang ahli ibadah dan juga seorang ulama besar. Akan tetapi, nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh justru tercatat di lembaran kitab di Lauhil Mahfuz sebagai salah satu orang yang masuk dalam daftar calon penghuni neraka. Malaikat yang mengetahui ketetapan Allah itu kemudian meminta izin untuk menemui Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh di bumi. Atas izin Allah, malaikat tersebut kemudian mendatangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh untuk melihat kesehariannya. Agar tidak diketahui, maka malaikat tersebut menyamar sebagai seorang musafir. Malaikat kemudian mendatangi rumah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh lalu meminta izin untuk ikut bermalam. Selama 3 hari 3 malam, malaikat tersebut kemudian memperhatikan keseharian sang ahli ibadah tersebut. Malaikat justru melihat Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tak sekalipun melakukan kesalahan dalam ibadahnya kepada Allah. Karena sudah puas melihat keseharian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ia kemudian pamit untuk izin pulang di hari ketiga. Saat berpamitan, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh bertanya kepada malaikat. Ia curiga kepada malaikat yang telah menyamar sebagai seorang musafir. "Tuan, sebenarnya Tuan ini dari golongan jin atau malaikat? Karena makanan dan minuman yang saya hidangkan tidak Tuan makan. Mustahil jika manusia tidak makan selama 3 hari 3 malam, kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sang malaikat pun akhirnya menjawab, "Aku dari golongan malaikat." Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh merasa bersyukur karena kehadiran tamu spesial dari Allah. Ia kemudian bertanya kembali mengenai maksud dan ada kabar apa sehingga sang malaikat berkunjung menemuinya. Sang malaikat pun akhirnya menjawab dan menyampaikan 2 kabar sekaligus untuk Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ada 2 kabar, 1 kabar baik dan 1 kabar tidak baik. Kabar baiknya adalah Tuan adalah seorang ahli ibadah, dan kabar tidak baiknya adalah Tuan tercatat sebagai penghuni neraka, kata malaikat. Malaikat pun kaget dengan pernyataan dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang namanya telah tercatat menjadi penghuni neraka. Sebab, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh justru mengucapkan hamdalah atas ketetapan Allah untuknya. "Alhamdulillah, jika itu adalah kehendak-Mu aku terima ya Allah, aku ridho," ucap Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat pun semakin heran dan kemudian berpamitan untuk kembali ke Lauhil Mahfuz untuk menghadap Allah, lalu menceritakan keseharian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sesampainya di Lauhil Mahfuz, Allah telah merubah ketetapannya, sehingga nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh masuk dalam calon penghuni surga. Tak lama kemudian, malaikat kembali menemui Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat memberitahukan kabar jika namanya telah berubah menjadi salah satu calon penghuni surga. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh pun bersyukur, sebab ibadah yang selama ini ia lakukan betul-betul diniatkan hanya untuk Allah. Maka, bagaimanapun nanti Allah akan menempatkannya baik di surga maupun neraka, itu hanya Allah yang memiliki kuasa dan itulah tujuannya. Malaikat pun semakin takjub dengan keikhlasan hati dan keridoan yang dimiliki Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh pun kemudian bertanya kepada malaikat, mengapa namanya akhirnya dirubah oleh Allah menjadi calon penghuni surga. Menurut malaikat, Allah merubah namanya menjadi penghuni surga tak lain karena keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. "Lalu apa yang menyebabkan saya sebelumnya menjadi ahli neraka? Dosa apa yang saya perbuat?" tanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Menurut malaikat, Allah sempat murka kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh saat ia masih berumur 15 tahun. Di mana saat itu, ia berpura-pura tidur saat ibunya akan menyuruhnya pergi ke pasar. "Masih ingatkah engkau ketika tidur di kamarmu, kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar? Karena engkau mendengar langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura masih tertidur, padahal engkau sudah terbangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar," kata malaikat.
Ibu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang melihat dirinya masih tertidur kemudian merasa kasihan dan urung membangunkannya. "Sebab engkau bohongi ibumu membuat Allah murka dan menjadikan namamu sebagai calon penghuni neraka," kata malaikat. Mendengar cerita dari malaikat itu, kemudian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh beristighfar memohon ampun kepada Allah. Semenjak itu, sisa hidup Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh digunakan untuk melakukan ceramah dengan mengingatkan agar umat Islam senantiasa berbakti kepada orang tua untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber: sumedangklik.com. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.